Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang peralatan-peralatan kelas oksiasetilin. Yang pertama, kita memerlukan gas ya. Ini ada dua gas, yaitu gas oksigen dan gas asetilin. Untuk gas oksigen biasanya disimpan pada tabung yang berwarna biru, sedangkan untuk gas asetilin disimpan pada tabung yang berwarna merah. Untuk keselamatan kerja, maka kedua tabung ini harus diikat dengan rantai. Supaya tabung ini tidak roboh. Di bagian atas terdapat katup. Katup ini berfungsi untuk keluar masuknya gas ya. Dan untuk membuka katup, maka kita memerlukan handle seperti ini. Kita putar berlawanan arah jarum jam. Untuk menutup, kita putar searah jarum jam. Ini berlaku untuk kedua tabung. Kemudian gas akan disalurkan menuju regulator. Ada perbedaan antara katup oksigen dan asetilin. Ya, untuk gas oksigen memakai sistem ulir kanan, yaitu ketika kita ingin memasang regulator kita putar searah jarum jam. Untuk asetilin ini memakai sistem ulir kiri, yaitu ketika kita ingin memasang regulator kita putar berlawanan arah jarum jam. Pada mur pengencang ini terdapat take ya. Ini berfungsi untuk menandai bahwa mur ini menggunakan sistem ulir kiri. Kita bisa lihat di sini takenya. Regulator ini berfungsi untuk mengatur tekanan isi menjadi tekanan kerja, mengingat tekanan dalam tabung ini cukup besar, kemudian diubah menjadi tekanan kerja yang sangat kecil tekanannya. Selain itu, regulator ini berfungsi juga untuk penstabil tekanan. Walaupun tekanan isi ini menurun, tetapi tekanan kerja tetap. Ada dua manometer di sini. Yang pertama adalah manometer tekanan isi. Ini sebagai indikator tekanan dalam tabung. Nah, kemudian ada manometer tekanan kerja sebagai indikator tekanan kerja. Kemudian gas kita atur dengan cara memutar setir ini. Nah, untuk membuka gas maka kita putar searah jarum jam. Kemudian kita atur tekanannya. Begitu juga dengan regulator asetilin. Sama, untuk membuka gas kita putar searah jarum jam, dan untuk menutupnya kita putar berlawanan arah jarum jam. Kemudian gas disalurkan melalui selang. Nah, ini ada dua macam. Oksigen melalui selang yang berwarna biru, sedangkan untuk asetilin yang berwarna merah. Selang ini merupakan selang khusus di mana di dalamnya ini terdapat serat-serat dan anyaman-anyaman sehingga selang ini tahan terhadap tekanan gas. Gas kemudian disalurkan menuju blender. Pastikan selang terpasang pada saluran yang benar. Di sini terdapat dua katup. Katup yang berwarna merah merupakan katup asetilin, sedangkan katup yang berwarna biru merupakan katup oksigen. Untuk membuka katup, kita putar berlawanan arah jarum jam. Ini berlaku untuk kedua katup ya.
termasuk katup oksigen, ini juga berlawanan arah jarum jam. Kemudian gas akan bercampur pada nozzle dan akan dipusatkan melalui tip. Nah, ukuran tip ini bermacam-macam dan akan disesuaikan dengan tebal benda yang akan dilas. Dan ini merupakan contoh dari beberapa macam nozzle dan ukuran tip. Dan ini merupakan tabel dari tebal benda terhadap nomor tip dan tekanan gas. Contohnya ketika kita ingin mengelas benda dengan tebal 1,5 mm, maka ukuran tip yang harus kita gunakan adalah ukuran 1, dan tekanan oksigen 1 pound square inch, tekanan asetilin sama pound square inch, karena kita memakai blender tipe mixer sehingga tekanan kedua gas cenderung sama, dan seterusnya. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang peralatan-peralatan pembantu dalam pengelasan. Ini terkadang kita memerlukan klem. Ini untuk mengikat benda dengan meja ketika dilas sehingga tidak bergerak. Nah, untuk men-tack weld sambungan I, terkadang kita memerlukan tang jepit. Dan ini merupakan semitang, ini untuk menjepit benda-benda yang panas. Ini merupakan palu terak, ini untuk membersihkan daerah lasan dari percikan-percikan. Dan ini merupakan sikat baja untuk membersihkan lasan juga. Peralatan-peralatan keselamatan kerja untuk mengelas antara lain kacamata, ini untuk melindungi mata kita dari sinar yang sangat terang yang dihasilkan oleh las dan juga dari percikan. Ini merupakan contoh betapa pentingnya kacamata. Ini ada dua macam, yaitu yang ini merupakan Google, ini lebih rapat. Selanjutnya adalah sarung tangan las. Sarung tangan las ini berfungsi untuk melindungi tangan kita dari radiasi panas dan juga untuk melindungi kita dari percikan. Untuk melindungi badan kita dari percikan, maka kita memerlukan pakaian yang tahan terhadap percikan seperti wear pack atau jaket las. Ini lebih aman dan tahan terhadap panas. Nah, terutama pada pengelasan overhead, di mana terdapat banyak sekali percikan yang mengarah ke badan kita. Terkadang kita juga memerlukan helm untuk melindungi kepala kita dari percikan. Pastikan celana dan alas kaki kita mampu melindungi kaki kita dari panas.